Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempraktikkan sekaligus berbagi sedikit tutorial mengenai perancangan pengendalian stepper dengan microcontroller melalui keypad menggunakan simulator Proteus. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri, Yuda Permana, yang akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teori. Lalu ada Karissa Elfrida yang akan menjelaskan studi kasus yang akan dipecahkan. Lalu ada Faza Naura yang akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan serta fungsinya. Lalu ada Delia Fitri Setiani yang akan menjelaskan flowchart. Kemudian ada Azam Muhammad Al-Ghozi yang akan menjelaskan proses wiringnya. Dan yang terakhir ada Haifani Sanwari yang akan memberikan penjelasan mengenai codingan. Baik, langsung saja ke bagian dasar teori. Motor stepper merupakan salah satu komponen elektronika yang gerakan rotornya dapat dikontrol dengan memberikan pulsa-pulsa yang dihasilkan dari sistem digital, seperti mikroprosesor dan komputer. Motor stepper ini biasanya dirancang dan dipergunakan untuk aplikasi pengontrol digital seperti pintu elektronik, penggerak lengan robot, dan yang lain-lain. Kemudian motor stepper ini mengubah sinyal-sinyal listrik menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak dalam langkah atau step secara teratur. Kita juga dapat mengendalikan langkah pada motor menggunakan microcontroller maupun rangkaian digital. Nah, pada praktikum kali ini, kami menggunakan software Proteus dan Arduino sebagai microcontroller pada rangkaian yang sudah kami buat. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui fungsi dan bentuk komponen motor stepper dengan mikrocontroller dan keypad. Yang kedua, mengetahui dan memahami flowchart juga komponen-komponen yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang ketiga, mampu merangkai perancangan motor stepper dengan mikrocontroller melalui keypad dengan simulator Proteus. Lalu yang keempat, ada memahami rangkaian yang dibuat. Yang kelima, ada mampu membuat skrip pemrograman pada software Arduino yang disesuaikan dengan tombol keypad dan arah motor stepper yang kita inginkan. Selanjutnya, studi kasus yang akan dipecahkan yaitu merancang pengendalian motor stepper dengan microcontroller melalui keypad pada simulator Proteus dan membuktikan bahwa motor stepper akan berputar searah jarum jam atau Lovelace sebesar 3 step jika kita menekan angka 3 pada keypad. Selanjutnya, untuk alat dan bahan beserta fungsinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faza Naura. Dipersilakan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan beserta fungsinya yang akan digunakan untuk praktikum kami kali ini. Alat yang digunakan yaitu ada Proteus. Proteus ini berfungsi sebagai simulator yang akan digunakan pada praktikum ini. Yang kedua ada Arduino IDE. Arduino IDE ini berfungsi sebagai penyeting codingan yang akan menggerakkan motor steppernya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang akan dipakai. Komponen pertama yang akan dipakai yaitu ada Arduino Uno yang bisa dilihat di sini. Arduino Uno ini berfungsi sebagai microcontroller yang memiliki 16 pin. Ya, selanjutnya yaitu ada IC yang berjeniskan ULN 203A. Nah, IC ini berfungsi sebagai driver. Ya. Selanjutnya yaitu ada motor stepper. Motor stepper ini adalah sebuah aktuator elektronik yang dapat diputar atau berputar sesuai dengan apa yang telah disetting. Jadi kita dapat dengan mudah menyeting untuk perputarannya mau kayak gimana gitu. Selanjutnya yaitu ada keypad. Nah, keypad
Di praktikum kali ini kami menggunakan keypad berjeniskan 4x6. Yang terakhir yaitu ada power. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Delia Fitristiani, NIM 2104506. Pada kesempatan praktikum kali ini, saya akan menjelaskan flowchart pada motor stepper. Yang pertama dimulai dengan terminator, kita mulai, kemudian menyiapkan komponen-komponen yang akan digunakan untuk praktikum motor stepper pada Proteus kali ini. Di antaranya ada komponen Arduino Uno, ada ICU LN2003A, kemudian ada motor stepper, ada keypad, kemudian ada power. Selanjutnya, komponen-komponen tadi dihubungkan atau kita sebut dengan proses wiringnya. Setelah komponen saling terhubung, langsung membuat coding pada Arduino IDE. Nah, kemudian selanjutnya akan memberikan beberapa keadaan, di mana yang pertama, motor stepper tidak berputar sama sekali. Maka jika motor stepper tidak berputar, kita cek kembali kepada proses penyusunan atau proses wiringnya. Kemudian dicek kembali codingnya dan kembali lagi kepada beberapa keadaan. Kemudian jika motor stepper berputar searah jarum jam, tapi tidak 3 step, maka akan kembali dilihat lagi proses wiring dan codingannya. Sampai pada keadaan motor stepper berputar searah dengan jarum jam sebesar 3 step. Jika keadaan ini sudah terjadi, maka proses praktikum sudah selesai, diakhiri dengan terminator. Sekian penyampaian flowchart. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Azam Muhammad Al-Ghozi dengan NIM 2103888 ingin melanjutkan penjelasannya terkait simulasi nyatanya pada Proteus. Oke, di sini bahan-bahan yang kita perlukan adalah keypad, motor stapler, simulo Uno, dan transistor ULN 2003A. Di sini namanya Darlington transistor ya. Oke, yang pertama langsung saja kita susunnya simulo Uno kita taruh. Oke, langsung ke keypadnya kita taruh bawah saja. Lalu untuk ini transistor Darlingtonnya kita taruh rada ke atas aja ya. Lalu untuk motor steplernya kita taruh di samping sini. Ya. Ya langsung saja untuk pemasangannya. Di sini saya ingin menggunakan kaki 13. Lalu menuju ke kaki 1 pada Darlington transistor. Lalu kaki 12 ke kaki 2. Lalu kaki 11-nya ke kaki 3. Kaki 10-nya ke kaki 4. Ya, seperti ini. Oke, lalu untuk menyambungkan keypad ke simulo Uno-nya, jadi saya ingin menggunakan dari 8 kita taruh di 1, 7, maaf, 7-nya kita taruh di 2, 6-nya kita taruh di 3. Lalu untuk 5-nya kita taruh di A, 4-nya kita taruh di B, 3-nya kita taruh di C, dan 2-nya kita taruh di D. Oke, seperti ini ya untuk pemasangan pada kaki-kakinya yang akan kita gunakan nanti. Lalu untuk menghubungkan transistor Darlington ini ke motor steplernya, di sini kaki 9 kita sambung ke tengah-tengah semua ya. Mungkin lebih baik jika seperti ini. Ya. Lalu untuk ininya kita ke sini. Untuk kaki 16 kita taruh di belakang. Di sini. Kaki 15 di sini di Lalu untuk kaki 14 saya taruh di belakang ya.
Untuk angka 13 kita taruh di depan seperti ini. Lalu ini hubungan ke sini. Ya seperti ini ya. Ini untuk rangkaian simulasi nyatanya, dan untuk menjalankannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hipani Sanwari, NIM 2104734 dari kelas Sistel 4B. Dan pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan program dari rangkaian pengendali stepper berbasis microcontroller Arduino. Nah, langsung saja kita mulai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita memasukkan sintaks tanda pagar include keypad.h, dan perlu diketahui teman-teman bahwasanya include merupakan sebuah library dari Arduino. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan custom key dengan tipe datanya itu karakter, atau bisa ditulis di sini itu char. Nah, setelah itu kita di sini terdapat tipe data cons yang memuat baris dan kolom. Di sini terdapat 4 baris dan 3 kolom sesuai dengan pola keypad. Setelah itu kita akan mendefinisikan array pada baris dan kolom, yang dimana di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bintang, 0, dan tanda pagar sesuai dengan keypad ya. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan bahwa kita akan mengkonekkan baris dan kolom ini pada pin Arduino. Yang dimana kita akan mengkonekkan ke pin-pin Arduino Uno-nya ini sebagai keluaran. Nah, kita masukkan di sini byte row pins row 5432. Dan kemudian ada langkah point setup, yang bahwasanya kita akan menggunakan pin 13, pin 12, pin 11, dan pin 10 sebagai outputnya. Kemudian terdapat void loop, yang dimana void loop ini perulangan gitu. Nah, bertujuan agar codingannya itu berjalan. Dengan algoritma kodenya itu jika atau if custom key sama dengan 3, maka dia akan bergerak sebanyak 3 step sesuai dengan studi kasus yang dilakukan. Kita masukkan kodenya itu if custom key sama dengan 3, dengan kanannya itu memiliki nilai delay-nya itu 1000 atau 1 detik. Bawahnya juga memiliki delay 1000, kirinya juga memiliki delay 1000, dan atasnya juga. Oke, selanjutnya kita akan membuat outputan yang kanan itu atau void kanan itu bernilai 13 itu dalam kondisi high, tegangan yang tinggi, 12 juga dalam kondisi low, 11 juga high, dan 10 itu low. Oke, selanjutnya untuk outputan yang kiri, void kiri, di sini kita memasukkan pin 13 itu dalam kondisi low, pin 12 itu high, pin 11-nya itu low, dan pin 10 itu high. Untuk void bawah, kita masukkan pin 13-nya itu dalam kondisi low, pin 12-nya itu juga low, pin 11-nya high, dan pin 10-nya juga memiliki nilai high. Selanjutnya void atas, di mana pin 13-nya itu dalam kondisi high, pin 12-nya itu high, pin 11-nya itu low, pin 10-nya itu low. Jika sudah, maka kita compile. Nah, dan sudah berhasil ya. Kita copy pada bagian user. Kita copy pada bagian ini. Copy dan jika sudah, kita masukkan pada program file. Klik OK. Setelah itu kita run. Apakah jika kita menekan tombol 3 ini sesuai dengan studi kasus yaitu 3 step? Kita buktikan. Oke.
Nah, maka dapat dilihat jika motor stepper ini bergerak sebanyak 3 step, dapat dikatakan bahwa praktikum kali ini berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah praktikum pembuatan perancangan pengendalian motor stepper dengan mikrokontroler melalui keypad menggunakan simulator Proteus yang telah kami lakukan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.